Sekarang kita akan diskusi tentang geomorfologi fluvial sebagai bagian dari geomorfologi lingkungan. Geomorfologi fluvial merupakan cabang dari geomorfologi yang secara khusus mengkaji bentuk lahan yang dibentuk oleh proses aliran air permukaan, terutama proses sungai. Fokus utama kajian ini adalah hubungan antara proses hidrodinamika dengan evolusi bentuk lahan dalam sistem sungai. Nah, dalam hal ini sungai dipandang sebagai agen geomorfik yang memiliki kemampuan untuk mengikis, mengangkut, dan juga mengendapkan material. Oleh karena itu, geomorfologi fluvial tidak hanya bersifat deskriptif terhadap bentuk lahan, tapi juga analitik terhadap proses pembentukannya. Nah, dalam perspektif ilmiah, pendekatan ini mencakup analisis proses dan nanti analisis bentuk. Nah, contohnya pada diagram ini kita punya blok sistem sungai. Sistem sungai itu tentu dari hulu sampai hilir. Kalau kita lihat hulunya, ya ini bagian yang sangat ideal, ada glasier dan juga nanti ada mata air sebagai sistem sumber sungai. Kemudian turun ke bawah ke daerah transfer zones. Kalau di atas itu daerah waters, kemudian transfer zone yang dicirikan dengan adanya tributary, kemudian juga ada beberapa tanggul. Nah, kalau kita lihat kemudian masuk ke zona deposisi. Nah, di zona deposisi ini mulai misalnya kemudian ada meandering, ada oxbotic, ada beberapa channel, makin ke hilir ada nanti delta, ada muara sungai, dan lain sebagainya. Nah, kalau secara profil melintang seperti pada gambar ini, the river long profiles, bisa kita lihat dari daerah atas, upper part, kemudian middle part, dan lower parts itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kalau yang di daerah atas itu merupakan daerah hulu, daerah sumber dari air, dan biasanya dicirikan dengan lembah-lembah sungai yang vertikal, V-shaped valley. Ya. Kemudian nanti kalau ke tengah itu biasanya mulai ada meandering, transposition process, gentle, slopy valley. Kemudian nanti kalau daerah hilir, daerah disposisi itu ada flat dan wide flat plains area sebelum nanti masuk ke sungai. Itulah long profil dari sungai. Sehingga kalau kita lihat dari bentuk lembahnya, misalnya nanti ada lembah dengan bentuk V-shaped valley. Kemudian nanti juga ada V tapi yang sudah agak lebar. Ini daerah yang sudah lebih ke tengah. Kemudian nanti yang paling dulu itu bentuknya flat plain area, bentuk U lebar. Nanti ada juga river drought. Bentuknya sudah muncul tapi tidak ada airnya, seperti pada gambar ini. Kemudian nanti juga ada kalau yang airnya kecil, bentuknya yang sudah lebar, airnya tinggal kecil, nanti membentuk teras. Nanti membentuk teras. Kemudian yang terakhir yang F itu kalau ada limpahan, ada limpahan besar, amount of water in a river is very high, itu sampai menutupi seluruh floodplain. Nah, dalam konteks geomorfologi lingkungan, geomorfologi fluvial ini memiliki peran strategis kaitannya langsung dengan interaksi proses alam dan aktivitas manusia. Lingkungan fluvial itu salah satu ruang hidup utama bagi manusia sejak awal peradaban. Nah, oleh sebab itu, ketersediaan air ada di sana, tanah subur ada di sana, akses transportasi juga ada di sana. Nah, sehingga kalau kita ngomong analisis geomorfologi fluvial itu sepertinya tidak mungkin dilepaskan dari dimensi sosial ekonomi. Ada kontribusi timbal balik. Geomorfologi lingkungan yang kita pelajari ini kan menekankan pentingnya memahami proses alam dalam konteks keberlanjutan dan konteksnya dengan sosial ekonomi dan antropologi. Nah, dalam hal ini sistem fluvial ini menyediakan berbagai sumber daya tapi juga menyimpan potensi risiko dalam waktu yang sama. Nah, pendekatan geomorfologi lingkungan ini mengintegrasikan aspek fisik dan manusia
dalam satu kerangka berpikir tersebut. Saya ingin ajak Anda melihat gambar ini. Ini adalah bentuk interaksi manusia dan sungai dalam kaitannya dengan permukiman, pertanian, dan lain sebagainya. Bahwa sistem fluvial sebagai ruang hidup itu bukan sekedar fenomena fisiknya. Kita lihat mulai ada climate change di atas itu berpengaruh, nanti manusia membangun dam, bendungan, membangun jalan ada di situ, kemudian nanti juga ada pemanfaatan air setelah dicek dam, kemudian bawahnya ada deforestasi di daerah middle misalnya, ada biodiversity yang hilang ketika ada kerja-kerja keteknikan dilakukan, kemudian juga ada urbanisasi ya, kemudian juga ada flood defense atau penanggulangan banjir, ada agricultural land use, ada sumber-sumber polusi dan lain sebagainya. Itulah keragaman dari catchment. Nah, misalnya gambar ini, dua gambar yang sangat kontras. Yang di sini ini adalah kondisi badan sungai dengan kondisi alami di sekitarnya, yaitu pemanfaatan dengan penggunaan lahan misalnya untuk pertanian. Yang sebelah kiri ini bagaimana sama di daerah aliran sungai namun sudah dimanfaatkan dengan sangat padat dengan tingginya urbanisasi. Nah, diagram yang sebelumnya tadi ditampilkan itu terrepresentasikan di sini. Yang di padat ini ada pembangunan jembatan, ada pembangunan bendungan, ada pemanfaatan air, ada urbanisasi, ada polusi, kemudian juga ada proses fisik banjir misalnya dan lain sebagainya. Termasuk yang di sebelah kanan ini juga adanya proses ekosistem, fungsi dari riparian, water parking area dan lain sebagainya. For more detail misalnya ini karakteristik zona dalam river basin yang besar yang sama dengan tadi ya. Bagian atas itu ada river basin, kemudian ada yang kita sebut dengan source of head water region tadi yang glasial, kemudian spring dan lain sebagainya tadi. Ada transition region, floodplain ya, di daerah hilir. Nah, tentu pembagian segmen ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita misalnya mengelola. Misalnya kita overlay dengan administrative boundary, kita lihat ada administrative boundary, kemudian juga ada transboundary river basin management, upstream, downstream inequalities lah kalau kita bisa bilangnya. Nah, kita bisa juga melihat ada land surface parameters di sana ya, ada yang atas tadi snow, glacier, permafrost, terus ada water body, ada dam dan sebagainya. Yang land surface juga begitu. Dan itulah contoh kompleksitas dari kawasan river basin. Nah, berikutnya dalam konsep dasar geomorfologi fluvial itu kaitannya sangat erat dengan daerah aliran sungai. Makanya di awal tadi kita sudah berikan pengantar, ada daerah yang sangat kompleks dalam kaitan river basin. Daerah aliran sungai itu wilayah yang seluruh aliran airnya bermuara ke satu sistem sungai utama. Das atau daerah aliran sungai biasanya dibatasi oleh batas topografi atau ikir topografi yang disebut sebagai watershed divide. Nah, semua proses hidrologi, geomorfologi dalam das itu terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga das seringkali dipandang sebagai suatu unit analisis yang integral. Banyak sekali kita bisa menggunakan riset dengan satuannya das. Di dalam das ini air hujan yang jatuh itu mengalami proses infiltrasi, ada limpasan, ada aliran permukaan ada dalam satu sistem catchment tadi. Nah, seluruhnya itu berkontribusi pada debit sungai. Kita refresh dulu ini. Nah, sebelah kanan itu bagaimana ada drainage divide, ya, batas das yang igir topografi itu Anda lihat ada das 1 dengan das 2 sehingga air hujan jatuh ke kanan atau ke kiri itu masuk sistem yang das yang berbeda. Kemudian ada aliran-aliran cabang yang namanya tributaries. Nah, di sebelah sininya juga sangat kelihatan sekali yang dimaksud dengan watershed boundary sama igir topografi. Kemudian igir itu ada bagian atas upland sampai bagian bawah floodplain, lagi floodplain dibatasi oleh iklim topografi itu, kemudian ada stream channels ya. Stream channelsnya kalau ke atas semakin kecil ada tributaries atau ada cabang-cabangnya. Ini simplifikasi untuk kita bisa membayangkan, imajinasikan apa itu daerah aliran sungai. Satu sistem tunggal dengan satu masukan air yang
terkolek dan terproses dari satu rangkaian yang sama, itu sistem das. Nah, biasanya di dalam sistem das itu lagi dalam contoh gambar ini proses baik itu aliran permukaan, misalnya ada hujan datang menjadi overland flow menjadi aliran permukaan, kemudian infiltrasi masuk ke dalam tanah, terjadi apa namanya arah dari aliran permukaan maupun aliran bawah tanah menuju ke daerah hilir, menuju ke daerah sungai. Nah, seluruhnya itu disebut dengan satu sistem das, baik yang di permukaan maupun di bawah. Seharusnya seluruh daerah itu habis dibagi dalam sistem das, seperti gambar peta ini. Kalau kita lihat itu batas yang dengan garis hitam itu seluruhnya das, sehingga daerah itu habis, daerah kita, seluruh daerah, seluruh daratan itu habis dibagi dalam sistem das. Enggak ada yang enggak masuk sistem das. Makanya karena itulah kesatuan sistem untuk proses fluvial. Nah, das ini merupakan sistem yang terbuka, yang ada input, proses, dan output. Input utamanya curah hujan sebagai sumber energi dan massa air yang utama. Selain itu, input juga dapat berupa misalnya material sedimen dari proses pelapukan maupun erosi. Nah, proses di dalam das ini mencakup aliran permukaan, transportasi sedimen, interaksi dengan vegetasi tanah, dan sebagainya. Nanti output dari sistem ini yaitu debit air, sedimen yang keluar berapa dari sungai utama. Oh, nanti kalau sistemnya ditambah juga polusi, polutan. Nah, karena sistem ini terbuka, maka penting untuk kita mengetahui dinamika fluvial secara keseluruhan. Karena pada perubahan satu komponen saja kan pengaruhnya banyak. Curah hujannya nambah, pengaruhnya banyak, bentuk dasnya berubah, panjang saluran utamanya berubah, dan sebagainya juga akan berubah. Lagi ini menjelaskan kepada kita ada input, ada storage, blok ini, input, storage, kemudian ada flow, transfer, dan ada output. Inputnya jelas, precipitation, hujan, kemudian nanti ada berbagai storage, misalnya storage-nya di vegetasi. Vegetasi itu bisa turun menjadi stand flow. Kemudian ada juga yang evapotranspiration, ini bagian dari flow, ya, flow-nya yang ke atas, apa menjadi steam flow, kemudian masuk kepada overland, yang merambat itu dari kanopi merambat ke batang, dari batang kemudian merambat ke tanah, dari tanah terkumpul masuk ke parit, masuk ke selokan, kemudian masuk ke badan air. Ada sebagian tadi yang langsung datang kena tanah, kemudian masuk sebagai infiltrasi, masuk sebagai perkolasi, kemudian perkolasi di bawah, ditransmisi, kemudian masuk ke badan sungai. Nah, skematisnya seperti ini kalau skematisnya. Sama ada precipitation dulu, precipitation ada interception karena ada vegetasi segala macam, itu masih interception. Sebelum itu sudah evaporasi, hilang lagi, belum jatuh ke bumi sudah hilang juga ada. Kemudian transpiration, jadi dari proses vegetasi yang bernapas segala macam. Terus ada yang masuk steam flow, bawah batang, ya, fall di tumbuh-tumbuhan itu masuk pada surface storage. Surface storage jadi overland flow, surface runoff. Ada yang dari surface storage kembali evaporasi juga ada, dari surface storage ada ke infiltrasi juga ada, ya. Yang jadi overland flow nanti akan turun masuk jadi groundwater flow, through flow, groundwater flow, yang di sini infiltration juga masuk ke soil water storage. Di soil water storage diambil oleh vegetation juga bisa, kemudian through flow juga bisa. Ada yang masuk sebagai percolation semakin dalam, memberikan kontribusi pada water table menjadi groundwater storage. Nah, itu skema yang ya harus diketahui lah, wajib diketahui oleh orang geografi. Nah, sistem fluvial ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara bagian hulu, tengah, dan hilir seperti bagian tadi. Bagian hulu itu umumnya dicirikan dengan kemiringan lereng yang tinggi dan energi aliran yang besar. Nah, kondisi ini menyebabkan dominasi proses erosi. Sedangkan di bagian tengah nanti energi aliran mulai berkurang, ya kan? Proses transportasi yang dominan, terbawa. Sementara bagian hilir energinya semakin rendah terdisposisi. Udah leto ya, nggak bisa bawa, kemudian taruh. Ini barangnya dikikis, dibawa, energinya semakin kecil, taruh. Nah, pola ini kita kenal sebagai longitudinal profile sungai. Nah, perubahan yang terjadi di hulu berdampak di hilir. Misalnya kalau erosi di hulu meningkat, sedimentasi di hilir semakin banyak.
Nah, oleh karena itu sistem fluvial ini harus dipahami secara menyeluruh ya. Nah, misalnya nih satu bagan yang bisa memberikan penjelasan pada kita. Dari hulu sampai hilir ya. Hulu itu ya daerahnya tinggi di atas 400, 500, lerengnya masih curam, lerengnya masih pulang, bentuk lembahnya masih V-shape, masih runcing karena erosi vertikal dengan hydraulic action tadi ya, terkikis hydraulic action, kemudian ada abrasi, alteration juga, jadi materi-materi itu saling bergesek, menggesek dinding juga saling bergesek, menggesek dinding. Nah, proses itu terus berlangsung, traction dan saltationnya banyak, kemudian yang besar-besar itu gliding ya, masuk ke middle ridge yang bagian tengah. Ini biasanya channelnya atau salurannya udah agak lebar, agak dalam, vertikal masih, tapi juga lateral erosi ya sudah mulai. Kemudian pengendapan. Kemudian nanti di bawah semakin ke hilir ya semakin energinya kecil, tapi floodplain-nya semakin besar. Demikian terus seterusnya. Nah, erosi fluvial yang terjadi di daerah hulu ini terjadi ketika gaya geser aliran air itu melebihi kekuatan material yang dilaluinya. Nah, proses ini bisa berupa erosi vertikal maupun lateral. Kalau vertikal ini menyebabkan pendalaman saluran sungai, kalau lateral menyebabkan pelebaran sungai. Ingat ya, vertikal pendalaman, lateral pelebaran. Nah, faktor yang mempengaruhi erosi ini meliputi apa? Kecepatan aliran mempengaruhi, debit mempengaruhi, jenis materialnya juga mempengaruhi. Material yang tidak kohesif lebih mudah tererosi, yang tidak solid lebih mudah tererosi. Selain itu tutupan lahan vegetasi berperan juga untuk mengurangi erosi ya. Nah, ini penting erosi ini untuk melihat pembentukan lembah sungai tadi. Nah, gambarnya bagannya seperti ini misalnya nih. Ini ada lateral and vertical erosion. Lateral vertikal ya, lateral vertikal. Kalau lateral itu dikikis oleh tenaga arus, kalau vertikal itu oleh juga attrition pengikisan dasar ya. Biasanya kalau vertikal itu daerah hulu, kalau sudah masuk lateral itu daerah tengah sampai hilir ya. Jadi energinya sudah tidak ke dalam tapi ke samping. Ini contohnya nih, yang digogos sampingnya di badan-badan sungai hilang. Karena nanti ada proses debitnya tinggi, kemudian debitnya sedikit, debitnya tinggi, debitnya sedikit, pas debit tinggi menghantam, begitu debit sedikit enggak lagi tinggi nanti menghantam lagi ya, nanti terbentuk teras ya. Terus ada cekungan lagi. Biasanya yang terisi yang cekungan kecil, pas besar meluap terus menghantam mengikis kiri kanannya. Makanya semakin lebar dan semakin lebar. Nah, kondisi normal nanti yang terisi yang tengah kecil. Nah, kemudian yang pinggir ini ya diisi macam-macam. Nah, ini jenis erosi pada aliran sungai, satu oleh hydraulic action, dua oleh solution atau korosi, yang tiga oleh abrasion, yang empat oleh attrition ya. Hydraulic action ini adalah gaya tumbuhan air terhadap tebing dan dasar saluran yang menyebabkan material terkelupas. Nah, kemudian kalau solution itu ya pelarutan material batuan oleh air, terutama pada batuan yang mudah larut seperti batu gamping. Kemudian nanti kalau abrasion itu gesekan, pengikisan matian dasar oleh partikel yang terbawa sedimen tadi, gliding karung gerus yang gini. Kalau yang attrition itu partikelnya yang terbawa ini saling bertumbukan, pecah-pecah menjadi lebih kecil, lebih halus, nanti muncul solusional yang membuat warna jadi butek gitu, yang jadi coklat gitu. Nah, itulah 4 ciri dari erosi di sungai ya: hydraulic action, solution, abrasion, attrition. Nah, kemudian di daerah tengah itu transportasi sedimen, di proses pemindahan material hasil erosi. Sedimen ini biasanya diangkut, bentuknya apa? Bisa bed load, suspended load, dan dissolved load. Nah, bed itu yang material dasar yang gliding gitu, geser gliding. Suspended itu yang tersuspensi. Dissolved itu udah larut, udah nggak kelihatan, ya butek gitu aja, tapi materialnya udah nggak kelihatan. Nah, bed load ini bergerak di dasar sungai, prosesnya bergeser dan melonjak, saltation dan geser. Kalau suspended load ini terdiri dari partikel harus melayang, ngeliang, ngambang, tapi masih bentuknya kelihatan. Kalau dissolve itu materialnya udah terlarut, nggak kelihatan, ya taunya dari warnanya aja coklat, berarti ada sedimennya.
Nah, kapasitas transportasi sungai ini bergantung pada apa? Energi alirannya. Semakin besar energi, semakin kemampuan mengangkut sedimen. Nah, transportasi sedimen ini penting sekali. Ini contohnya misalnya skematik downstream transportation yang saya sampaikan tadi ya. Traction ya, gliding sambil ngikis itu di bawah di riverbed. Terus nanti saltation lompat, kalau pas alirannya agak besar ke bawah, kalau enggak diam lagi. Kalau agak besar lagi ke bawah. Kalau enggak diam lagi, kalau besar lagi ke bawah. Nah, kalau yang suspensi itu yang ngeleyang di atas tapi sambil ke bawah, ya mereka juga attrition, ada saling menggeseknya terus sampai jadi nanti ya, solusional yang sudah larut saja lah, jadi nggak ada bentuknya. Namun baik solution, suspension, traction, saltation ini menandakan, mencirikan adanya perpindahan material. Nah, kalau yang material kecil nanti tertransportnya semakin jauh, kalau material yang gede di dulu saja. Makanya kalau kita lihat sungai yang batuannya besar-besar itu kita bisa memastikan, oh ini masih di hulu. Kalau udah batuannya kecil-kecil udah dilihat, apalagi pipih, nah, itu udah dilihat. Ini contohnya, ini contoh foto badan sungai. Kita lihat di gambar yang bawah itu badan sungai. Di daerah sini sudah ada banyak material batu-batuan yang pecah-pecah. Di daerah pinggir juga itu adalah material yang tadinya berjalan dengan traction dan saltation tadi. Nah, kemudian kalau alirannya pas kecil ya berhenti di situ dia. Kalau alirannya besar lagi gliding lagi. Kalau enggak gliding melompat lagi, ya, saltation lagi. Nanti kalau udah menjadi kecil ya dia suspended, kecil karena bisa ke bawah. Tapi kalau sudah semakin tipis ya melayang saja. Nah, kalau ada material-material besar kayak gini, kita bisa pastikan itu masih daerah hulu atau peralihan dari hulu ke tengah. Kalau yang debitnya besar ini masih bisa dibawa oleh sungai. Ya. Kalau di daerah hilir sudah kecil-kecil sekali ya, lembut, material lembut dan sangat halus. Itulah ciri proses transportasi, bagian dari material geomorfologi di daerah fluvial. Nah, bagian yang ketiga di posisi ini terjadi ketika apa? Energi aliran tidak mampu lagi mengangkut material. Nah, proses ini menyebabkan pengendapan sedimen di berbagai lokasi. Nah, di posisi ini umumnya terjadi di daerah dengan kecepatan aliran yang rendah. Contohnya floodplain, contohnya delta, contohnya di dalam bagian meander yang dalam. Kan meander belok ini yang bagian dalam ini kan nggak kenceng, jadi mengendap. Kalau luar berarti kenceng 12 ini. Nah, sedimen kasar ini diendapkan lebih dulu daerah hulu. Kemudian sedimen halus bisa masih terus sampai nanti energinya kecil baru dia diendapkan. Makanya yang daerah hilir itu lebih halus-halus. Nah, proses deposisi berperan membentuk berbagai bentukan profil tadi. Kalau daerah ya muara itu udah halus-halus. Delta daerah muaranya materialnya halus. Ini bagian contoh meander. Nah, yang atas itu skematik meander, yang bawah contoh aslinya meander. Bagian yang luar yang tali arusnya kenceng itu terjadi erosi. Kalau yang biru kenceng itu kan berarti arusnya kenceng. Daerah yang dalam, meander yang dalam, kalau lekuknya begini, misalnya, maka bagian yang dalam ini lekuknya begini, yang dalam ini mesti rendah, alirannya nggak kenceng di posisi. Kalau yang sini mesti kenceng, wes, wes itu semakin menggerus. Semakin kencang semakin menggerus, semakin kencang semakin menggerus, semakin lemah dia di posisi, akhirnya shifting, dia bergeser. Nah, maka kita lihat yang bawah itu, gambar yang bawah ini kan ada yang cerah, ada pasirnya. Terus nanti akan terdisposisi di bagian hilir. Dari citra satelit ini bisa kita lihat yang bagian hilirnya keruh, ada ya, yang sebelah kanan ini kan keruh. Nah, itu material-material kecil tadi yang tersuspensi. Atau yang di bagian ini juga sama. Yang di sini membentuk delta kecil mengelompok dua, yang di sini berbeda menjadi. Tapi sama, itu adalah mencirikan proses sedimentasi yang dominan. Nah, biasanya pertemuannya dengan karakteristik lautnya itu tidak terlalu dominan. Kalau lautnya dominan, misalnya gelombangnya tinggi, pasutnya, fluktuasinya tinggi, arusnya juga kenceng, nggak bentuk deltanya. Ya. Nah, kalau kita bayangkan di Jawa itu di bagian selatan itu sulit sekali terbentuk delta karena gelombangnya tinggi. Tapi bagian utara lautnya kalem, energi dari daratan besar, ya maka proses fluvial yang dominan dibanding proses marine. Nah,
Energi aliran itu merupakan faktor utama yang mengontrol proses fluvial. Energinya dipengaruhi oleh apa? Debit, iya. Kemiringan lereng, iya. Karakteristik saluran, iya. Nah, kalau salurannya kecil, dalam gitu, lerengnya kecil ya. Kalau salurannya berkelok-kelok, ya energinya leto, ya loh. Banyak yang diendapkan. Debit yang besar meningkatkan kemampuan erosi dan transportasi, jelas ya. Kemiringan lereng itu menentukan kecepatan aliran. Semakin dronjong itu semakin kencang. Kalau tipe salurannya kasar itu mengurangi energi dibanding tipe salurannya yang halus. Bawahnya banyak bongkahan-bongkahan material itu ya berarti energi akan berkurang. Nah, dibandingkan yang daerahnya bawahnya halus. Nah, interaksi dari berbagai faktor termasuk penampang itu akan mempengaruhi dinamika sungai tadi. Nah, pada dasarnya ini misalnya kita menghitung debit sungai itu dihitung berdasarkan, kalau gambar yang sebelah kiri ini adalah penampang dikalikan dengan kecepatan. Syukur kalau penampangnya seragam, kalau nggak seragam itu harus dihitung per profil. Let's say misalnya seragam itu kedalamannya 3, lebarnya 10, ya simpel aja 3 kali 10, kemudian kalikan kecepatan, misalnya kecepatannya 1 meter per detik. Nah, atau yang sampingnya, ini yang gambar sampingnya itu misalnya kedalamannya 9, lebarnya 10, kemudian kecepatannya 2 meter per detik. Total debitnya 180. Nah, itu debit. Kalau yang sebelahnya itu tenaga dari aliran. Tenaga aliran itu rumusnya apa? Ya debit, terus dikalikan channel slope sama water density-nya, kepadatan airnya. Itu akan menjadikan energi. Debit itu rumusnya ini, energi rumusnya ini. Nah, saluran sungai merupakan elemen utama dalam sistem fluvial, ya, yang berfungsi sebagai jalur aliran air dan sedimen. Makanya morfologi saluran itu mencerminkan interaksi interaksi debit, suplai sedimen, dan kondisi geologi. Debitnya tinggi, bentuknya akan seperti apa? Kalau suplai sedimennya banyak, membentuk meandering, point bar gitu ya. Ada daerah yang terendapkan, ada pulau di tengah, nah itu kalau suplai sedimennya banyak misalnya. Bentuk saluran bisa kita klasifikasikan menjadi 3, ada lurus, ada meandering, ada braided, menjari, braided, menganyam. Nah, setiap tipe saluran karakter hidrodinamiknya berbeda. Kalau lurus itu biasanya ya sulit ditemukan ya. Biasanya sudah normalisasi, ya, lurus secara alami sulit. Meandering ini banyak kalau energinya sedang sampai lemah. Nah, ini contohnya ini. Straight channel yang lurus itu misalnya pada lembah V, daerah hulu, kemudian kemiringan lerengnya tinggi. Meandering daerah yang tengah atau energinya sudah berkurang, landai daerahnya. Braided itu yang setiap jaluran sungai menemukan jalurnya sendiri-sendiri di antara pulau-pulau, di antara point bar, itu namanya braided. Nah, kalau straight channel itu biasanya sedikit sekali kita temukan point bar, sedimentasi, terus kemudian lembahnya dalam, sempit. Tapi kalau meandering itu lembahnya lebar, ada beberapa point bar di sana, ada daerah yang terkikis tepinya, kemudian ada daerah yang berleko gitu. Nah, kalau yang braided itu ya menganyam, namanya menganyam, itu tadi banyak point bar sedimen di tengah-tengah badan sungai, ini mencirikan stabilitas atau aliran yang dinamis sekali. Nah, meandering ini merupakan tipe saluran yang berkelok-kelok, misalnya seperti pada gambar ini. Nah, umumnya ditemukan di daerah yang rendah. Nah, pola ini terbentuk akibat apa? Ketidakseimbangan distribusi energi dalam aliran sungai. Pada sisi luar tikungan cepat, kalau yang cepat sehingga terjadi erosi, kalau yang dalam itu lambat sehingga terjadi sedimentasi. Nah, disinilah ada proses migrasi lateral saluran sungai, karena dikikis, jadi beloknya semakin dalam. Ya, kalau kita lihat gambar ini kan, pertamanya keloknya sedikit, terus keloknya semakin banyak lagi, ya kan. Terus gambar yang bawahnya semakin banyak, terus nanti ada saluran baru, ada saluran lama yang tertutup, tercut off gitu, gini, terus tercut off membentuk oxbolicnya.
itulah meander. Nah, ini contohnya. Yang gambar satu itu masih biasa ya, salurannya sudah terkiat berkelok, memang di dataran rendah, tapi begitu nanti debitnya berfluktuasi, kadang banjir, kadang kecil, kadang banjir, kadang kecil, mengikis saluran. Ada beberapa daerah yang lemah, yang dikikis, ya, daerah yang rentan dikikis sehingga membentuk kelokan. Kelokan bertambah banyak seperti pada gambar 3, kelokannya bertemu. Nah, kelokannya bertemu membentuk saluran baru, kemudian ada kelokan yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu membentuk oxbolik. Nah, itu termasuk ada citra satelitnya yang bisa kita gunakan untuk melihat prosesnya. Itu kalau sampai muncul oxbolik itu berarti ya meanderingnya sangat tua, prosesnya sudah sangat lama, ya, berlangsung dalam rentang waktu atau kurun waktu yang panjang. Nah, pada tikungan sungai ini terjadi distribusi energi yang tidak merata dan menghasilkan kombinasi erosi dan deposisi. Misalnya sisi luar seperti tadi saya sampaikan, itu sisi luarnya mengalami erosi yang intensif. Ya. Kemudian nanti lama-lama membentuk cut bank namanya, proses pemotongan. Nah, karena lama-lama tebing sungainya curam dan tidak stabil, maka sisi itu dikikis terus, sedimen materialnya tererosi, terbawa. Nah, terdeposisi, karena kan kalau meandering nggak bisa panjang dia membawa materialnya. Terdeposisi di daerah yang dekat-dekat membentuk point bar. Nah, biasanya kalau materialnya kasar ini masih agak di hulu, kalau material sudah halus itu nanti yang meandering yang di bawah di bagian-bagian hilir. Jadi kita dari komposisi materialnya saja sudah bisa mendeteksi prosesnya. Nah, ini contohnya, ini ada gambar lapangan bagaimana proses kikisan di tebing. Nah, ini sampai itu tebingnya ambrol. Nanti kikisan itu lama-lama akan menggeser tali arus dan sungainya akan bergeser seperti pada ini bagian point bar deposition ini. Nah, sungainya akan bergeser terus nanti sebagiannya meninggalkan, bagian dalamnya meninggalkan sedimentasi yang banyak tadi atau point bar of sands atau sandbar tadi yang banyak tadi karena proses migrasi dari meandering tadi. Nah, ini kalau aspek sosial keren ini, jadi rame ini. Satu sisi tanahnya nambah, satu sisi tanahnya berkurang. Ukuran sertifikatnya bisa geser. Tanah saya di bagian kanan sungai, lama-lama jadi sempit. Tanah saya di bagian kiri sungai, kok jadi panjang. Ya, itu saling ngeklaim. Enggak, ini sungainya masuk sertifikat saya. Nah, macam-macam. Itu contoh bagaimana aspek geomorfologi kaitannya dengan aspek sosial ekonomi. Floodplain. Sekarang kita berbicara floodplain. Floodplain itu dataran dataran yang relatif landai dan datar di sepanjang sungai dan ini proses yang dominan adalah di posisi yang berulang-ulang. Dataran ini terbentuk dari sedimen halus yang diendapkan selama proses peristiwa banjir. Nah, floodplain ini biasanya ya terintegrasi dalam sistem fluvial. Semakin lebar kalau pas banjir diendapkan, kemudian nanti kalau pas surut ya sudah menjadi rata, kemudian diendapkan lagi, kalau pas banjir mengikis kiri kanan lagi menjadi semakin lebar lagi, terus itu. Nah, umumnya sedimennya lanau, lempung, yang partikelnya kecil yang bisa dierosi dengan mudah. Nah, sehingga floodplain itu daerahnya subur karena ya tadi material lempung, material yang halus-halus tadi. Nah, ini contohnya skematiknya. Floodplain itu yang panjang lebar, normal channel itu yang ini, yang biru ini, ada normal channel, ini normal channel, terus ada base flood elevation, termasuk floodway. Biasanya kiri kanannya sudah ada perumahan, ada pertanian, macam-macam itu masih floodplain. Nah, misalnya sebagai ilustrasi, foto yang di bawah itu, yang di seluruh permukiman itu masuk di floodplain. Flood fringe, ya. Tapi itu adalah bagian dari floodplain. Kalau debitnya tinggi, dia mesti luapannya dibuang ke situ sehingga menggenangi permukiman. Yang salah airnya atau orangnya. Karena itu kan daerah miliknya air, ya, yang digunakan sebagai cadangan ketika air meluap.
Kalau airnya pas nggak meluap, orang melihat, "Oh, tanah kosong." Nah, tanah kosong, mubadir nggak dimanfaatkan, bangun rumah, ya. Begitu banjir komplain, "Saya kebanjiran." Nah, nanti ada berikutnya juga natural levee atau, tanggul alam. Tanggul alam ini terbentuk di sepanjang tepi sungai biasanya akibat oleh proses deposisi selama proses banjir tadi. Ketika sungai meluap, ada material yang diendapkan. Kalau nanti sudah surut, materialnya tidak dibawa masuk, tapi tetap di samping kiri kanan. Nah, tadi lagi, banjir lagi, bawa material lagi, diendapkan lagi, surut lagi, banjir lagi, bawa kiri kanan lagi, lama-lama menggunduk, membentuk seperti tanggul. Yang sedimen kasar akan di dekat sini, nanti yang halus semakin ke pinggir kanan dan kiri, yang halus semakin ke pinggir kanan dan kiri. Nah, itulah natural levee, tanggul alam. Nah, tanggul alam ini sebagai bentuk penghalang alami terhadap luapan banjir. Tapi kan ini terbatas ya, hanya pada debit tertentu. Kalau banjir besar ya biasanya melampaui natural levee ini. Nah, ini contohnya. Sebelum banjir, bagian yang atas itu sebelum banjir ya airnya hanya dimasuk di channelnya saja, masuk di salurannya saja. Kalau pas banjir meluap. Nah, kalau pas meluap ini dia membawa sedimennya, yang sedimen berat besar di pinggir saluran, yang tipis, yang lemah, yang kecil, yang halus dibawa sampai ke pinggir, nanti membentuk gundukan. Surut lagi, ya sudah gundukannya ditinggal lagi, terjadi lagi, besar lagi, surut lagi, besar lagi, surut lagi. Nah, yang bawah ini semakin besar, semakin jelas kita melihat floodplain dalam kondisi tidak banjir yang blok atas, kemudian floodplain dalam kondisi banjir. Seluruh daerahnya tergenang, bahkan natural levee-nya juga tergenang ya kalau kita lihat. Inilah skematis yang menggambarkan kita apa itu natural levee, tanggul alami yang kadang-kala masih eksis sampai sekarang kita lihat penampakannya meskipun sudah diokupasi oleh pertanian, permukiman dan macam-macam itu. Nanti setelah natural levee ada juga teras sungai. Nah, teras sungai ini biasanya merupakan kenampakan morfologi bekas dataran banjir yang terletak lebih tinggi dari saluran yang eksis sekarang, saluran yang sekarang dilalui. Teras ini terbentuk akibat perubahan kondisi lingkungan, seperti misalnya penurunan base level dari aliran atau perubahan debit. Nah, proses pembentukan teras ini ada dua fase, erosi dan deposisi. Erosi dulu sehingga dia melebar di kiri kanan, kemudian terdeposisi oleh material lain. Erosi lagi, terdeposisi lagi, erosi lagi, terdeposisi lagi, menjadi lebih besar. Nanti sungai yang tengah mengalami erosi vertikal, ada cekungan. Nah, yang lama ditinggalkan menjadi teras. Nah, teras ini indikator evolusi dari geomorfologi, ya toh? Evolusi. Bisa kita lihat step by step-nya. Misalnya ini. Bagaimana teras terbentuk? Dulunya ya hanya flat plain, kemudian ada saluran tengahnya, tapi begitu aliran sungai ini dinamis, ngikis kiri kanan, atau ngikis kiri kanan, semakin lebar, begitu lebar ditinggalkan lagi, kemudian salurannya membentuk vertikal lagi, sehingga ada bentuk teras sebelum di batas flat plain itu. Nah, ini contoh gambarnya sangat obvious sekali, jelas sekali, itu tali arus sungai, kemudian yang kiri kanan stepping itu teras yang digunakan untuk pertanian itu. Ini contoh gambar yang sangat ideal memperlihatkan bagaimana bentuk teras itu di lapangan. Nah, prosesnya tadi floodplain dengan kondisi saluran, proses incision-nya berjalan terus, lateralnya juga berjalan sehingga membentuk pelebaran, terus nanti ditinggalkan oleh salurannya ke dalam lagi. Nah, pelebaran ini ada bentuk teras. Ini juga memperlihatkan evolusi geomorfologi yang jelas, pentahapannya jelas sekali. Yang tidak kalah pentingnya morfologi dari fluvial terkait dengan sungai adalah delta. Nah, delta ini merupakan bentuk lahan di muara sungai akibat apa? Akumulasi sedimen. Nah, pembentukan delta terjadi ketika apa? Kecepatan alirannya sudah turun drastis, memasuki perairan yang tenang, sedimen yang dibawa kemudian tidak kuat lagi, harus diendapkan, selehke atau diselehke di suatu tempat, mengendap. Prosesnya lama tentu saja delta ini, kadang pas sungai banjir diendapkan, pas sungainya kecil ya sudah menjadi tambahan daratan,
kemudian nanti tergerus kiri kanannya yang berbeda tadi. Faktor gelombang, arus, pasang surut, morfologi delta itu saling berpengaruh. Termasuk material yang diangkut dari atasnya itu juga mempengaruhi bentuk delta. Nah, ini skematis blok delta. Ini misalnya kalau kita lihat di daerah atas itu daerah hulu, kemudian mengalir, alirannya membawa material yang mendekati sungai. Biasanya kemudian terdisposisi membentuk apa namanya sandbar islands, membentuk pulau-pulau tadi, kemudian diantaranya masih ada jalur-jalur airnya masuk ke dalam sungai. Nah, hidrolik proses itu bermain, proses hidrolik itu bermain di sini, dan inilah yang mengakibatkan pengikisan di daerah atasnya tadi membawa materialnya, kemudian terendapkan di situ. Sungainya split menjadi beberapa tributaries atau menjadi beberapa cabang, setiap cabang dengan apa namanya kekuatan yang berbeda, kekuatan yang dominan dia akan semakin besar. Kan misalnya contoh lapangannya seperti ini, menjari menuju ke laut. Nah, ini tentu proses pengendapan yang berbeda-beda. Kalau saat debitnya tinggi, ini arus utama masuk, tapi nanti periode banjir berikutnya belum tentu dia akan lewat jalur yang sama, dia bisa lewat jalur sebelahnya, kemudian sebelahnya menjadi lebih dominan besar. Nanti periode banjir berikutnya juga berbeda lagi, atau setelah periode banjir, sedimennya sudah terendapkan, sudah mengeras, maka begitu memasuki aliran debit yang besar lagi, sudah tidak bisa mengikis, dia cari jalan lagi. Atau kemudian materialnya nanti kalau debitnya pas besar sekali diendapkan di depannya lagi. Periode banjir berikutnya diendapkan di depannya lagi, periode banjir berikutnya diendapkan di depannya lagi, sehingga menjorok. Nanti delta itu macam-macam, ada yang bentuk kaki burung gitu ya, ada yang bentuk menjari dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang menjadi komponen penting dalam geomorfologi fluvial kaitannya dengan lingkungan, geomorfologi hubungan misalnya adalah tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan tanah yang terbentuk dari hasil deposisi sedimen sungai. Nah, tanah ini umumnya teksturnya halus, kaya akan unsur hara. Kenapa? Karena proses pembentukan tanah aluvial berkaitan dengan tadi banjir yang membawa material dari hulu yang banyak mineralnya, yang kaya unsur hara. Semakin ke hilir semakin halus diendapkan pada satu tempat. Nah, sedimen yang diendapkan ini mengandung mineral yang bermanfaat bagi tanaman, makanya habis banjir biasanya subur. Gitu. Nah, oleh karena itu tanah aluvial dikenal sebagai tanah yang paling subur yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Wah, itu kelas 1, KW1, kualitas 1. Ini contohnya lahan pertanian di floodplain. Ini menunjukkan hubungan langsung antara proses disposisi dan kesuburan tanah. Di sinilah geomorfologi itu pentingnya. Melihat faktor lingkungan dari aspek geomorfologi. Apa yang dilihat sumber dayanya dan materialnya. Nanti juga ada prosesnya yang mengakibatkan ancaman. Misalnya apa? Ya banjir, ya erosi tadi. Nah, inilah kondisi floodplain yang daerah subur, yang kaya, yang kemudian dimanfaatkan interaksinya terkait dengan aspek sosial ekonomi dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Hampir seluruh daerah floodplain area itu subur dan selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan yang terkait dengan produktivitas tanahnya. Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya, karena sekali lagi tadi unsurnya banyak. Nah, tapi nanti terkena banjir, iya, biasanya terkena banjir, begitu banjir endapkan material yang baru lagi di situ, biasanya subur, semakin subur, rebuild ya. Nah, wilayah fluvial ini lokasi yang ideal untuk pertanian tadi saya sampaikan. Seluruh dari perkembangan peradaban manusia itu banyak yang berkembang di sungai. Contohnya apa? Kalau zaman dulu ada Sungai Nil dan Tigris di Efrat, ya, sangat terkenal sekali kalau kita bicara sejarah masa lampau. Ya. Kalau di Indonesia ada Das Berantas, Das Bengawan Solo, yang kalau dalam cerita-cerita kuno itu kan Bengawan Solo dan Berantas menjadi daerah apa namanya jalur transportasi yang utama, kiri kanannya pusat pertanian yang maju. Sistem irigasinya juga berkembang dengan memanfaatkan air sungai.
Ya tapi itu ada resikonya, banjir, terkena banjir, tanamannya rusak, kerugiannya ada. Makanya floodplain itu dimanfaatkan untuk pertanian, bukan untuk permukiman. Kalau untuk permukiman nanti risikonya terlalu tinggi. Ini contoh gambar, yang atas tuh floodplain-nya subur, yang bawah meskipun di daerah gurun, daerah Timur Tengah ini meskipun daerah gurun, tetap saja kalau itu saluran air di daerah deltanya ya hijau royo, ya, menandakan daerahnya subur. Meskipun di belakang saluran dan kiri kanannya daerahnya tidak subur seperti dilihat di dalam citra satelit. Artinya apa? Konsentrasi hara, mineral, sedimen halus yang dibutuhkan oleh tanaman itu terkonsentrasi di kiri kanan dan di muara sungai, ya, tertransport. Jadi transport sedimen itu juga ada manfaatnya. Kita coba bisa bayangkan kalau hulunya sudah berubah menjadi kawasan industri, kawasan terbangun, nggak ada sedimen lagi yang terbawa hanya banjirnya saja yang masuk ke daerah hilir. Nah, kita harus bisa melihat konteks perubahan yang demikian. Sekali lagi, sungai ini sumber utama bagi kehidupan, dan di dalam sungai itu unsur yang penting adalah air permukaan yang digunakan oleh manusia, yaitu air sungainya itu. Ini biasa dimanfaatkan untuk ya kebutuhan domestik, pertanian, industri, macam-macam. Ketersediaan air sangat tergantung pada kondisi das tadi. Kalau dasnya bagus, curah hujannya tinggi, kita punya air banyak. Kalau curah hujannya sedikit, apalagi nggak ada storage, nggak ada tampungan karena hutannya sudah ditebangi, ya sudah, kalau pas hujan bablas jadi service runoff langsung ke laut, nggak ada yang disimpan dalam tanah, gitu. Nah, sungai ini sebagai sistem distribusi alami, kualitas dan kuantitasnya sekarang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan intervensi manusia tadi, yaitu kalau ada urbanisasi, industri, pencemarannya tinggi, kualitasnya jelek, ya. Kemudian tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, ini contohnya. Sungai dimanapun perannya tinggi, termasuk daerah yang dinamis kiri kanannya, ini badan sungainya sedimennya coklat sekali, berarti di hulu itu ada erosi, kemudian kiri kanannya di riparian sungai sudah banyak permukiman, tapi dia di-split, dimanfaatkan di dalam tampungan yang kemudian digunakan untuk industri maupun untuk pembangkit listrik maupun untuk irigasi. Nah, itu ya di bendung yang dibawa ke kiri, gambar yang sebelah kirinya. Nah, terus kemudian kontras sekali, yang masih di badan utama sangat coklat, yang sudah masuk ke tampungan bisa menjadi sangat bening, ya, sangat lebih bersih, lebih bersih. Nah, inilah menunjukkan fungsi aliran permukaan yang beragam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kemudian, sekali lagi, sistem fluvial ini juga berperan selain aliran permukaan untuk pengisian air tanah, ya, melalui proses infiltrasi dan nanti lanjut sebagai perkolasi. Floodplain, daerah dataran banjir tadi itu biasanya memiliki permeabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan air meresap ke dalam tanah, membentuk air tanah menjadi sumber bagi masyarakat, keluarnya sebagai spring mata air atau diambil melalui sumur. Nah, interaksi antara aliran permukaan dan tanah ini penting dalam satu sistem hidrologi karena perubahan satu komponen akan mempengaruhi yang lainnya. Aliran permukaannya dikit atau yang masuk infiltrasi dikit, semuanya bablas jadi surface runoff, maka simpenan air tanahnya akan menurun. Kalau kita bisa mengelola airnya ditampung, ada retention area, forestnya masih bagus, tutupan lahannya masih bagus, airnya bisa masuk ke dalam tanah, tampungannya besar. Karena ini contohnya, permukaan dan aliran tanah saling terkait. Yang gambar nomor 1 itu aliran dari tanah masuk ke sungai, ya, aliran dari tanah masuk ke sungai. Kenapa? Karena air tanahnya banyak, masih berlimpah. Water table-nya masih mepet ke atas. Water table itu muka air tanahnya. Bukan water table itu meja air, bukan. Itu adalah muka air tanah. Tapi kalau air tanahnya nanti diambilin terus, yang gambar tengah itu, kebalik. Sungainya yang harus ngasih masukan ke
tanah agar untuk menjaga stabilitas water table tadi. Kenapa? Ya itu tadi karena diambilin tanahnya. Nah terus nanti kalau semakin lama terpisah antara ini gambarnya terpisah antara water table sama ini masuknya udah nggak kontak. Nah berikutnya unsur yang lainnya yang penting adalah material sungai. Seperti pasir dan kerikil ini merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, material ini biasanya digunakan untuk proses konstruksi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, pengambilannya dikeruk dasar sungainya. Dasar sungai nggak apa, kadang tebingnya juga dikeruk. Tapi eksploitasi yang berlebihan ini ya berbahaya, ya merusak lingkungan. Ya ala kadarnya, kalau habis letusan misalnya kayak Gunung Merapi meletus, pasirnya, kerakalnya, batuannya banyak diambil kulit. Tapi kalau udah lama nggak meletus, jangan terus mencari-cari ya, celah kiri kanannya. Wah, kebutuhan ekonomi Pak harus jalan terus. Nah itu memang dilemanya di situ. Maka harus penting ada regulasi untuk mengontrol itu. Ini contohnya gambar yang sebelah kiri. Kalau pas suplainya banyak, oke, ambil karena itu biar untuk maintenance aliran, ambil rezeki. Tapi kalau sudah lama nggak meletus atau yang ngambil terlalu banyak, 1000 truk, 1500 truk Anda bisa hitung. Ada skripsi dan disertasi bahkan yang menghitung jumlah truk di daerah hulu yang di Merapi penambangan ada berapa, dan banyak sekali berapa yang mendapatkan penghidupan dari sana, banyak sekali dari material sungai proses fluvial. Positifnya ada, tapi kalau berlebihan jadi dampak negatif. Nah, itu disitulah geomorfologi lingkungan itu berperan. Jadi nanti kalau Anda mau ngambil riset terkait dengan geomorfologi lingkungan, ini topik menarik. Di proses fluvial itu topik yang sangat menarik sekali. Bisa ngomong meandernya, bisa ngomong materialnya, bisa ngomong prosesnya, dan lain sebagainya. Termasuk yang gambar sebelah kiri ini juga material halus yang diambilnya. Berbeda material, tapi sama material sungai, sama-sama material sungai dari proses fluvial. Nah berikutnya komponen yang lainnya yang penting adalah ekosistem riparian. Ini merupakan zona transisi antara daratan dan sungai. Biasanya zona ini mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Vegetasi di riparian berperan dalam menjaga stabilitas tebing sungai. Itu misalnya akar tanamannya itu dapat membantu mengikat tanah, mengurangi erosi, selain berfungsi sebagai filter alami terhadap polutan, sebagai tempat pemijahan ikan, rumah ikan, dan lain sebagainya. Habitat untuk spesies-spesies tertentu. Nah, juga berperan untuk siklus nutriens yang ada di daerah itu. Nah, tapi sayangnya biasanya terdegradasi oleh aktivitas manusia, dibabatin, kemudian digunakan untuk peruntukan yang lain. Nah, ini skematik riparian zone. Riparian zone masih ideal, sulit nyari, ya idealnya kita gambar aja, ini idealnya seperti ini. Nah, biasanya ada tumbuhan ini sebagai filter, ada multi layer vegetation, ada buffer stream, ini untuk menyimpan nutrition sedimen, menjaga dari runoff, menjaga erosi stream bank erosi, lateral erosion itu dijaga oleh habitat alami ini. Kemudian juga sebagai kontrol terhadap temperatur mikro di situ, juga menyediakan tanaman dan habitat yang bagus untuk akuatik, ya. Juga berfungsi untuk melindungi dari banjir, dari kerusakan. Ini contoh idealnya, yang di citra ini juga rimbun, masih bagus ripariannya. Nah demikian sebagai penutup, kita tahu bahwa geomorfologi fluvial sebagai bagian dari geomorfologi lingkungan itu menunjukkan bahwa sungai merupakan sistem yang menyediakan sumber daya sekaligus resiko. Wilayah sekarang kita bahas sumber daya, besok kita bahas yang risikonya. Nah wilayah fluvial ini menawarkan tanah yang subur, ketersediaan air, material untuk konstruksi, tempat untuk bercocok tanam, view-nya yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi nanti juga rentan terhadap banjir dan erosi. Prosesnya sangat dinamis, ada meandering, erosi, pengikisan, dan lain sebagainya.
Nah, geomorfologi yang kita pelajari ini menjadi dasar untuk memahami proses tersebut. Ya. Nah, penting ini karena nanti ada integrasi antara ilmu dan kebijakan yang harus diambil dalam rangka pengelolaannya. Nanti dalam setiap kebijakan itu kontribusi ilmu geomorfologi sangat penting di situ. Nah, sebagai bagian akhir, ini ada tugas. Anda tolong memberikan salah satu contoh sungai yang mempunyai dinamika tinggi yang ada di Indonesia. Misalnya sungai X dinamikanya erosi, sungai B dinamikanya sering banjir, dan identifikasi yang lainnya. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Di tugas Anda sekalian, para pemirsa, menuliskan di kolom komentar contoh sungai dan proses dominannya yang bisa Anda lihat. Dan materialnya, monggo Anda juga bisa menerangkan materialnya, misalnya diambil untuk apa, dan lain sebagainya. Terima kasih.